Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim yuhyin nufus, semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan juga dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan hidayah, taufik dan inayah kita pada malam hari ini kembali dapat berkumpul di majelis kita yang tercinta ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang ke-76 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Qur'an, Suratul Insan, yaitu surah Al-Insan. Madaniyatun, surah ini diturunkan di Madinah. Wa ayatuha ihda wa salasun, ayatnya berjumlah 31 ayat. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Ayat pertama sampai ayat 3. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Sungguh telah datang atas manusia. Yang dimaksud manusia di sini Nabi Adam alaihissalam. Sungguh telah datang atas Nabi Adam satu waktu daripada masa yang panjang. Tidaklah Nabi Adam tadi sesuatu yang disebut-sebut. Tidaklah Nabi Adam sesuatu yang disebut-sebut. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dahulunya adalah tidak ada dahulu. Dahulunya kadada dan tidak disebut-sebut namanya karena memang belum ada dahulu.
Nah kemudian Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabi Adam itu muncul atau jar kita ada wujudnya. Yang dahulunya kadada lalu diciptakan Allah menjadi ada. Nabi Adam alaihissalam. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mereka itu menentang tentang kehidupan kembali sesudah kematian. Artinya orang kafir Quraisy ini mereka tuh kada percaya. Orang kafir Quraisy ini mereka kada percaya bahwa ada hidup sesudah mati. Buhannya ada percaya. Pemahaman buhannya bilanya mati habis kisah. Kadada lagi nang dihidupakan pulang hari pembangkitan. Kadada lagi masalah apa akhirat tuh kadada lagi. Itu menurut kepercayaan mereka orang kafir Quraisy. Mereka tidak percaya bahwa ada hidup sesudah mati. Menurut mereka orang-orang kafir Quraisy, apabila sudah jadi tulang, sudah bercampur lawan tanah, sudah hancur, mana mungkin bisa kembali menjadi manusia. Itu menurut mereka orang kafir Quraisy. Artinya bilanya mati selesai sudah. Nah, bilanya sudah hancur habis saya sudah kisah. Itu mereka kafir Quraisy. Nah, lalu di sini Allah menerangkan bahwa Nabi Adam itu jar Allah dahulunya kadada. Akhirnya Nabi Adam diciptakan Allah sehingga Nabi Adam itu ada. Nah, sehingga Nabi Adam itu ada. Maksudnya apa ya? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tuh mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah mampu, Allah kuasa demikian. Apakan lagi mengembalikan yang sudah ada? Ya loh. Nah asalnya kadada diciptakan Allah menjadi ada. Allah mampu, Allah kuasa demikian. Nabi Adam contohnya dahulunya kadada. Lalu ada Nabi Adam diciptakan Allah. Nah asalnya kadada menjadi ada. Itu Allah kuasa. Apakan lagi mengembalikan yang sudah ada. Artinya nang orang ini kan hidup, mati, dibangkit Allah pulang dikembalikan ke semula itu gampang lagi artinya. Sedangkan ada akan nang kadada aja kawa, apakan lagi mengembalikan ya loh. Nah. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakan lagi mengembalikan sesuatu yang hancur seperti semula, tentu Allah itu lebih maha kuasa. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah itulah yang dikehendaki daripada ayat pertama ini. Allah menegaskan, artinya membantah pemikiran bubuhan kafir Quraisy demikian. Artinya hari akhirat itu ada kena kita imbah mati, kena kita ini kena dibangkit Allah pulang kembali seperti semula, lalu dihalau ke padang mahsyar itu. Lalu ayat yang kedua, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi, sesungguhnya kami menciptakan manusia anak-anak Adam itu daripada setetes air mani yang bercampur. Min nutfatin amsyaj, manusia anak Adam kami ciptakan daripada setetes air mani yang bercampur. Ibnu Abbas beliau menafsirkan itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam manusia ini
dari setetes air mani yang bercampur antara air mani laki-laki dan air mani perempuan. Dicampur menjadi satu, disitulah Allah menciptakan manusia, anak Adam ini. Dan Ibnu Abbas juga berkata, ujar Sidin, sesuatu di tubuh manusia daripada tulang, daripada urat, daripada kekuatan, itu merupakan berasal daripada air mani laki-laki. Yang di awak kita nih, daripada kekuatan, daripada tulang, daripada urat, itu berasal daripada air mani abah kita iloleh. Nah, air mani laki-laki. Dan ujar Ibnu Abbas, yang di tubuh kita daripada daging, darah, rambut dan sebagainya, itu berasal daripada air maninya perempuan. Nah, dari perempuan dua air mani itulah, artinya bercampur, min nutfatin amsyad, daripada air mani laki-laki dan air mani perempuan yang bercampur. Nah, disitulah kami menciptakan manusia. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan Allah menciptakan manusia anak Adam ini nabtali, tujuannya untuk Allah uji mereka. Ini tujuan Allah, di antara tujuan Allah menciptakan kita manusia, untuk Allah uji, untuk Allah uji mereka. Allah menciptakan manusia ini, kemudian Allah uji mereka dengan apa? Dengan beban-beban taklif, beban-beban taklif. Makanya bila kita sudah mukallaf, artinya balik berakal, sudah ada sesuatu yang dibebankan kepada kita, ya oleh jangan meninggalkan keperduan. Nah, ini beban ngarannya, ini ujian, diuji Allah mereka manusia, beban taklif. Nah, bilanya kada manggawi keperduan, berdosa sudah, bila sudah balik berakal nintoh. Nah, diuji Allah dengan perintah-perintah dan larangan-larangan. Ini yang dibolehkan, ini yang dilarang, ini yang dimakruhkan, ini yang diharamkan, ini yang diwajibkan. Mereka manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Faja'alnahu sami'an basira, dan kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Supaya apa? Supaya mereka bisa menjalankan ujian itu dengan sebaik-baiknya. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Inna hadainahu sabila, kemudian kami jelaskan kepada manusia itu jalan. Ada jalan ke surga, ada jalan ke neraka. Ini jalan ujar Allah supaya dapat rahmat. Nah, dijelaskan oleh Allah. Ini jalan, bila kita menjalani jalan ini akan dapat laknat. Nah, na'udzubillah. Nah, ini jalan nang lurus ujar Allah. Ini jalan nang menyimpang. Ini semua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita aja lagi belajar. Nah, mengetahui yang mana jalan nang lurus, yang mana jalan yang menyimpang, yang mana jalan ini jalan menuju surga, ini jalan menuju neraka gitu. Imma syakira wa imma kafura. Manusia tadi akhirnya ada yang beriman kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beriman, ada yang ingkar. Ada orang-orang yang dikehendaki Allah kebaikan, yang dikehendaki Allah menghuni surga, Allah berikan dia iman. Allah berikan dia iman. Dan ada orang-orang yang dikehendaki Allah hidupnya melarat dan menghuni neraka nantinya,
maka Allah jadikan orang itu selalu menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, jadi di ayat pertama tadi hal ata 'alal insan. Nah, makanya surah ini dingarani surah Al-Insan. Ada bicara tentang manusia. Nah, Al-Insan itu maknanya manusia. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana surah yang lain, surah Al-Insan ini juga banyak mengandung hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia. Di antaranya kita ambil pelajaran pada malam hari ini pada ayat ke-10. Allah berfirman, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadrataw wa surura. Orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Nah, ini bicara orang yang selamat, mudahan selamat bertaan. Siapa mereka orang-orang yang selamat di akhirat? Inna nakhafu mir rabbina. Mereka itu adalah orang-orang yang di dalam dunia ini berkata, sesungguhnya kami takut dari Tuhan kami akan hari yang dahsyat, hari yang sangat menyeramkan, yaitu hari kiamat. Mereka-mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaum walaqahum nadrataw wa surura. Maka Allah pelihara mereka, Allah jaga mereka akan kejahatan hari kiamat tersebut, dan Allah berikan mereka itu kebaikan cahaya dan kegembiraan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ini diantara orang yang selamat di akhirat nantinya, yaitu nang apabila kita di waktu di dunia nih, kita nih selalu takutan nang kayak apa kayak aku di hari kiamat nih tuh. Nah, kita nih merasa takutan bila orang berkisah hari akhirat, tentang hari padang mahsyar dan lain sebagainya. Nah, bila kita nih di dunia nih merasa takutan aja kayak apakah aku nih selamatkah kada, nah maka insya Allah kita akan termasuk orang yang selamat. Tapi bila kita di dunia nih asa aman aja, bah gampang karena ke surga aja aku aja. Nah, merasa aman. Nah, merasa aman. Nah, maka orang ini bisa-bisa nantinya bisa celaka kayak di akhirat. Inya kada ada takutan dengan Allah, kada ada takutan dengan hari kiamat tersebut. Sebagaimana Nabi bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, la ajma'u ala abdi khaufaini wala ajma'u lahu amnaini fa in aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, aku jar Allah kada menghimpunkan atas hambaku dua rasa takut. Kada menghimpunkan atas hambaku dua rasa takut. Artinya sebuting aja. Dan aku jar Allah kada menghimpunkan bagi hambaku dua keamanan. Sebuting juga artinya. Maka ujar Allah, siapa-siapa yang merasa aman di dunia ini merasa aman aja, merasa aman, gampangnya karena masuk surga ya aku aja, merasa enteng, merasa aman aja di dunia nih. Akhaftuhu yaumal qiyamah, nanti jar Allah aku akan menakutinya di hari kiamat. Nah, bahaya orang ini jangan. Jadi bila di dunia ini asa aman aja, mendengar tentang kubur asa aman aja juga.
Kada dia nang berpikir tuh kayak apa, kayak aku dikubur selamat juga kah aku, nah itu kada dia jauh pikir kayak itu nya aman aja. Nah maka bila orang ini merasa aman, kada dia takutan dengan Allah tentang hari kiamat itu, maka orang ini jar Allah kayak nakut takuti di hari kiamat itu. Nah ini bahaya. Dan barang siapa ujar Allah yang dia itu takut kepadaku di dunia, niscaya aku amankan dia pada hari kiamat. Nah, jadi bila kita di dunia ini rasa takut tentang hari kiamat kayak apa, kayak aku menghadapi, karena mendengar guru berkisah jembatan Siratal Mustaqim, berpikir dalam hati selamat juga kah aku nih, asa takutan kita nih. Nah insya Allah kita akan selamat nih. Nah jadi kita mesti takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari kiamat tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Nah ini tentang amalan-amalan lah yang menyelamatkan di akhirat, yang menyelamatkan kita dunia akhirat. Jadi ada pernah Rasulullah itu malam ini bermimpi sidin, bermimpi Nabi kita tuh melihat sesuatu nang ajaib lah itu, nah artinya nang mengkhabarkan tentang amalan-amalan yang akan menyelamatkan nih. Lalu pada siang harinya Nabi berkisah lawan para sahabat. Ujar Nabi kita, wahai sahabatku, hendaklah ikam mendengar kisah. Artinya malam tadi aku bermimpi nang sesuatu menakjubkan. Nah, jar Nabi, hendaklah mendengarkan. Nah, inggih ya Rasulullah. Apa itu wahai Nabi, kabarkan kepada kami tentang sesuatu nang ajaib itu dalam mimpi pian. Nah, jadi ujar Nabi yang pertama, qala Nabi li ashabi, ra'aitu rajulan min ummati ja'ahu malakul maut liyaqbida ruhahu faja'ahu birru walidayhi faraddahu anhu. Aku jar Nabi melihat seseorang daripada umatku, ada seseorang daripada umatku yang mana datang kepadanya nih malaikat maut, malaikat nah hendak mencabut nyawanya. Liyaqbida ruhahu, malaikat ini datang untuk mencabut nyawanya, mencabut rohnya. Faja'ahu birru walidayhi faraddahu anhu. Begitu hendak dicabut rohnya, ternyata datang pahala dia ini bakti lawan kuitan. Datang pahala inya nih bakti lawan kuitan, inya pernah di dunia ini bakti lawan kuitannya. Faraddahu anhu, maka malaikat pencabut nyawa tadi kada jadi mencabut nyawanya, kada jadi mencabut nyawanya. Berkat dia ini, berkat datangnya pahala bakti lawan kuitan. Nah, artinya apa ya? Orang nang bakti lawan kuitan nih panjang umur. Nah, panjang umur ya Nabi, umurnya diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Bakti lawan kuitan, berkat bakti lawan kuitan, malaikat maut tadi kada jadi mencabutnya, kada jadi mencabut nyawanya itu. Nah jadi bakti kepada orang tua itu luar biasa. Bakti kepada kuitan itu bukan sepanjang umur orang tua kita, tapi sepanjang umur kita. Bakti lawan kuitan doh, bukan sepanjang umur kuitan, tapi sepanjang umur kita. Artinya walaupun kuitan itu sudah wafat, kita tetap berbakti lawan sidin. Kayak apa caranya? Di antaranya kita bakti lawan kuitan walaupun kuitan sudah wafat, kita ziarahi kubur sidin tiap Jumat kah, kadakawa tiap minggu, sebulan sekali kah. Nah, kita ziarahi kubur sidin, kita hadiahi sidin dengan Fatihah dan lain sebagainya. Di antaranya lagi kita berbakti lawan kuitan yang sudah wafat itu, kita berbuat baik lawan kenalan-kenalan sidin, berbuat baik lawan kawan abah, kawan mama kita, itu diperbaiki. Kalau perlu kita beri hadiah ke mereka. Ini berbakti dengan kuitan kita yang sudah wafat. Nah jadi berbakti lawan kuitan ini bukan
sepanjang umur kita, tetapi bukan sepanjang umur orang tua kita, tetapi sepanjang umur kita. Kita dituntut untuk berbakti kepada orang tua kita seumur hidup kita. Itu yang pertama, Nabi melihat dalam mimpi sidin. Artinya amalan bakti lawan kuitan itu luar biasa, luar biasa. Yang kedua, ujar Rasulullah, wa ra'aitu rajulan min ummati qad busita alaihi azabul qabri faja'ahu wudu'uhu fastanqazahu min zalik. Aku ujar Nabi melihat juga ada seseorang daripada umatku yang mana umatku ini sudah diancam kepadanya azab kubur. Ini umatku ini pacang diazab di kuburnya, pacang diazab, sudah dibentangkan sudah azabnya nih. Maka datang kepadanya pahala wudunya. Orang ini ketujuh berwudu, ketujuh berwudu, ketujuh memperbaharui wudu. Nya bilanya bahadas atau takantut atau imbah bakamih berwudu pulangnya, ketujuh berwudu terus datang pahala wudunya, fastangqazahu min zalik, maka pahala wudu itu menyelamatkan dia daripada azab kubur tersebut. Jadi diantara amalan yang akan menyelamatkan kita di dalam kubur daripada siksa kubur, yaitu kita nih ketujuh berwudu di dalam dunia nih, ketujuh berwudu, tujuh berwudu. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad istahwashat husyayatin faja'ahu zikrullahi ta'ala fakhallasahu min bainihim. Dan ujar Nabi, aku juga melihat ada seseorang daripada umatku yang sungguh dia ini dikelilingi oleh syaitan. Di muka ada syaitan, di higa kanan kiri belakang atas bawah dikelilingi oleh syaitan orang ini nih. Maka tiba-tiba datang zikrullah, tiba-tiba datang zikrullah, maka menyelamatkanlah itu zikrullah daripadanya syaitan-syaitan yang mengelilingi dirinya. Jadi pahala zikrullah kita di dunia, bila kita rancak berzikir, kumpul-kumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka zikrullah itu yang akan menyelamatkan kita nantinya. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhasu atasha kullama warada haudan muni'a minhu faja'ahu siyamuhu fasaqahu wa arwah. Dan ujar Nabi, aku juga melihat ada seseorang daripada umatku menjulurkan lidahnya karena haus, kehausan, haus. Manakala dia ingin memasuki telaga hendak minum, karena di akhirat itu karena ada telaga Rasulullah, telaga Kausar. Mudahan kau minum bertahan situ. Begitu orang ini kehausan, inya hendak minum di telaga itu, beparak ke telaga itu, muni aminhu, dicegah, kada boleh, dilarang memasuki telaga itu, kada kau minum. Faja'ahu siyamuhu, maka datang kepadanya pahala puasanya, datang kepadanya pahala puasa. Fasaqahu wa arwah, maka dia kawa masuk ke dalam telaga itu untuk minum dan menghilangkan dahaga. Jadi ini pahala puasa kita di dunia. Apakah lagi orang-orang yang banyak puasa sunatnya pulang, puasa wajibnya digawinya, lalu nang sunat-sunatnya ditambahinya juga. Orang ini akan masuk dalam telaga Rasulullah dan inya kawa minum di situ. Ini pahala puasa Allah. Dan ujar Nabi, aku lihat daripada umatku yang dia hendak bergabung dengan para nabi, muni'a minhu, ditolak daripadanya. Melihat para nabi dudukan nyaman, naung, banyak nikmat Allah disajikan di sana, barisan para nabi, hendak aja bergabung ke sana. Begitu beparak ke sana, kada kawa ikam lain nabi. Kada kau umat bergabung, kada umat bergabung.
maka tiba-tiba datang pahala mandi janabah. Nah makanya kita kalau mandi junub, mandi janabah itu berpahala itu. Mandi besar nah, mandi hadas besar. Nah, mandi junub, mandi janabah. Datang pahala mandi janabah itu, maka dia diperbolehkan untuk berkumpul dengan para nabi. Nah, dia diperbolehkan untuk berkumpul dalam para barisan para nabi tersebut. Wa ra'aitu rajulan min ummati baina yadayhi zulmah wa min khalfihi zulmah wa an yaminihi zulmah wa an shimalihi zulmah wa min fawqihi zulmah wa min tahtihi zulmah fahuwa mutahayyirun fiha faja'ahu hajjuhu wa umratuhu fastakhrajahu minaz zulmati wa adkhalahu bin nur. Dan ujar Nabi, aku juga melihat ada seseorang daripada umatku yang mana dia berada di dalam kegelapan. Di hadapannya gelap, kanannya gelap, kirinya gelap, belakangnya gelap, atasnya gelap, bawahnya gelap. Kadep lalu kada ada cahaya. Nah, kadep. Bahwa mutahayyirun biha, inya bingung. Kayak bahan kada bingung, kada ada cahaya, kadep. Sekeliling itu kada ada cahaya, gelap berataan. Nah, faja'ahu hajjuhu wa umratuhu, maka tiba-tiba datang pahala hajinya dan pahala umrahnya. Dan seketika datang pahala hajinya karena dia pernah berhaji di dunia, hajinya mabrur, umrahnya makbulah. Nah maka datang pahala itu, seketika itu dia mendapatkan cahaya yang begitu terang benderang antara hadapan, kanan, kiri, belakang, atas, bawahnya langsung bercahaya, dan dia tidak bingung lagi kemana arah jalan yang akan dijalaninya. Pahala haji dan umrah. Wa ra'aitu rajulan min ummati yukallimul mu'minin fala yukallimunah faja'ahu silaturrahim faqalat ya ma'syaral mu'minin kallimuhu fa innahu kana wasilan lirrahim fakallamuhu wasafahu. Dan aku jar Nabi juga melihat ada seseorang daripada umatku yang mana mereka itu memandiri lawan orang mukmin yang lain, tapi orang mukmin yang lain kada hakun memandiri. Bupandir lawan orang kada dihirani orang, bupandir lawan orang sebelah sana kada dihirani orang juga. Nah kada ada yang mahirani dipandiri, maka datang kepadanya pahala silaturahim. Nah datang karena di dunia bahari ketujuh silaturahim. Maka berkata itu silaturahimnya berkata, wahai orang-orang mukmin, pandiri inya bila bepandir. Nah, maka sesungguhnya dia adalah orang nang suka silaturahim di dunia, maka pandirilah dia apabila dia bepandir, dan salamani dia apabila dia ingin bersalaman. Nah, jadi kita kadang tujuh karena silaturahim di dunia ini, apalagi memutus silaturahim di akhirat kada ada bakawan gina, kada ada bakawan, kada dihirani orang. Nah, dari itu ini pahala silaturahim. Dan Rasulullah lagi, aku melihat lagi daripada umatku itu memelihara akan nyalanya api dan kilatan api dengan tangannya daripada wajahnya. Ini api di hadapan, nah kipik-kipik tangan. Kalau kau api ini karena muhanya panas, kalau api parak nah bekipik-kipik sekira kada kena muha nih api nih. Memelihara wajahnya daripada api tersebut, kepanasan. Lalu datanglah kepada dia pahala sedekah. Nah datang pahala sedekah di dunia bahari ketujuh bersedekah. Nah itulah yang melindungi tubuhnya daripada jilatan api tersebut. Nah langsung ada perisai, ampih kepanasan, ampih kipik-kipik dengan adanya pahala sedekah di dunia itu. Nah itulah gunanya pahala sedekah. Wa ra'aitu rajulan min ummati qad akhazathu zabaniyah min kulli makan
faja'ahu amruhu bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar fastangqazahu min aidihim wa dakhalahum ala malaikatir rahmah. Dan lagi ujar Nabi, aku melihat juga ada seseorang daripada umatku yang mana dia ini ditarik sudah oleh malaikat Zabaniyah. Ini malaikat yang memasukkan ke neraka, yang menyiksa, malaikat Zabaniyah. Ditarik sudah orang ini, maka datang kepadanya pahala amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di dunia dahulu pernah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Nah, di dunia pernah kayak itu, pahala itu menyelamatkannya daripada malaikat Zabaniyah tersebut. Wa ra'aitu rajulan ala ummati jasiyan ala rukbatayhi bainahu wa bainallah hijab faja'ahu husnu khuluqihi fa akhadha bi yadihi wa adkhalahu 'ala Allah taala. Dan aku melihat ujar Nabi, ada seseorang daripada umatku duduk atas dua lututnya, dan antaranya dan antara Allah ada pendinding, ada hijab, ada satu dinding. Inya nih kada kau beparak dengan Allah. Faja'ahu husnu khuluqihi, maka datang pahala baik akhlak. Karena inya dahulu di dunia akhlaknya bagus, akhlaknya baik, maka datang pahala akhlak baik itu, maka dia bisa langsung berdekatan dengan Allah, tidak ada lagi dinding atau hijab tersebut. Nah, itu pahala husnul khuluq, baik akhlak. Dan lagi ujar Nabi, aku melihat daripada umatku yang diberikan catatan amal dengan tangan kiri. Ini pecang bahaya nih, diserahkan catatan amal, menerimanya tangan kiri. Ini pecang bahaya aku semalam sudah dijelaskan itu. Nah, dan tiba-tiba datang pahala takut, pahala khauf, takut kepada Allah. Dia di dunia pernah takut kepada Allah sehingga dia kada jadi melakukan maksiat. Pahalanya itu datang, maka dia bisa menyambut catatan amal itu dengan tangan kanannya. Kalau kada jadi tangan kiri, kau mau ubah ke tangan kanan. Nah, itu berkat dia di dunia ada pahala khauf atau pahala takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga melihat ujar Nabi, seseorang daripada umatku yang ringan timbangan amal baiknya, otomatis amal jahat nang berat. Nah, ringan timbangan amal baik, lalu datang pahala inya nih bahari berisi anak banyak dan meninggal waktu halus. Anaknya nih banyak nang meninggal waktu halus nang belum balik. Timbul datang pahalanya berkat dia sabar di dunia. Anaknya meninggal banyak, arti banyak tuh kan lebih daripada 2, 3 tuh banyak, udah 3, 4 ke atas. Banyaknya berisi anak dahulu halus meninggal di dunia nih. Inya sabar, pahala itu nang menyelamatkan inya dan memberatkan timbangan amal baiknya tersebut. Dan lagi ujar Nabi, aku melihat juga ada seseorang yang berada di tepi neraka jahanam. Ini sudah berada di tepi neraka jahanam, karena dimasukkan ke neraka sudah. Nah, tiba-tiba datang pahala, menangis takut kepada Allah. Pahala itu ada, maka dia selamat. Nah, jadi kita nih suruh menangis karena takutan kepada Allah. Nah, waktu kita saurangan, misalnya kita munajat atau ibadah tahajud kah, nah kita menyendiri nih, kita bawa berzikir atau kita bawa tafakur, banyaknya dosa. Nah, kita takutan kepada Allah sampai meneteskan air mata, nanang titik banyu mata kita tuh Pak, mahal banget harganya nih untuk di sisi Allah nih tuh, ganal banget harganya di sisi Allah nih tuh. Itu akan menyelamatkan kita daripada neraka itu. Makanya dulu Abah Guru Bangil tuh Sidin saben kali imbah tahajud Sidin menangis, dan banyu titikan banyu mata Sidin tuh Sidin tanai, Sidin sapuakan ke anak Sidin bertaan. Abah Guru Bangil tuh.
Jadi sidin tengah malam menangis, sidin berzikir kepada Allah, takut kepada Allah. Banyu mata sidin itu, sidin sapuakan ke anak nang guring nih, anak guring tengah malam nih, sapuakan sidin mulai hujung kepala sampai hujung betis, pakai banyu mata sidin itu. Nang mana banyu mata itu keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dinding atau perisai daripada api neraka tersebut. Dan ada lagi di antara seseorang yang kulihat daripada umatku jar Nabi nang bergetar, awaknya bergetar waktu menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Bergetar begibik-gibik, anak gugur nih. Nah, tiba-tiba ujar Nabi datang pahala husnuzan kepada Allah. Inya bahari di dunia ini katujuh husnuzan, baik sangka lawan Allah Ta'ala, sangka baik terus Allah. Imbah berdoa sangka baik lawan Allah. Setahun sudah berdoa kada kabul-kabul, tetap sangka baik lawan Allah. Mungkin Allah menggantikan lawan yang lebih baik. Allah kada kabul-kabul duanya 2 tahun udah berdoa hari-hari kada kabul juga, tetapi dia tetap sangka baik kepada Allah. Nah, berkat sangka baiknya kepada Allah tuh nah, itu akan menyelamatkannya itu menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Jadi jangan sampai kita tuh suuzon, jangan sampai jahat sangka lawan Allah. Dan ada lagi kulihat dir Nabi nang menyeberangi Siratal Mustaqim, jembatan itu merayap, ada nang bekisut, ada nang begantung, begitu gugur begantung sing gantung. Nah gugur sudah juga. Datang kepadanya pahala salawat kepadaku, ujar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Datang pahala salawat. Nah, pernah bersalawat di dunia, apalagi ketujuh bersalawat di dunia, maka dia selamat menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim itu. Nah, berkat salawat kepada Nabi. Dan lagi ada jar Nabi nang kulihat daripada umatku itu selamat sudah nih, dikubur selamat sudah, di mana tadi di jembatan selamat sudah, menyeberang sudah, selamat bertahan sudah, sampai di hadapan pintu surga. Sakalinya pintu surganya tak tutup, kada diizinnya belum masuk pulang. Nah, lalu datang pahala syahadat. Nah, datang pahala syahadat. Makanya kita imbas sembahyang tuh, apalagi dalam sembahyang oleh tahiyat kita baca, tuntung pulang sembahyang kita baca pulang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pahala syahadat itu nang membukakan pintu surga gasan kita. Nah, begitu datang pahala syahadat langsung terbuka pintu surga baginya, ujar Nabi. Nah, jadi itulah diantara amalan-amalan yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan selamatan bertahan dunia akhirat, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wanfa'ni ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa hudan wa taufiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada sarwan lah.